Industri kreatif di Indonesia tak hadir dengan jentikan jari saja. Banyak upaya dan keringat yang dikorbankan hingga saat ini kita dengan mudah menemukan berbagai lokal brand di sudut kota kita masing-masing. Perubahan itu dinamis, tak bisa ditolak. Sementara teknologi hadir, sejatinya untuk memudahkan, bukan untuk membunuh buah pikiran. Dan kreativitas akan tetap hidup, berkembang, menyesuaikan diri dengan keadaan. Seperti yang dilakukan oleh 347 sejak 1996. Semua ada hubungannya dengan desain. Oke. Sama hal-hal yang hubungannya dengan dengan service gitu. Mungkin ya yang dekatnya ya desain juga kan termasuk service. Jadi kayak yang pasti sih benang merahnya itu desain, seni. Oke. Karena gue basicnya sekolah seni kan dulu kan. Jadi apapun itu yang hubungannya dengan seni pasti gue kerjain gitu. Gue tuh nggak pernah punya rencana karena ya itu tadi, tapi sekarang gue punya karena gue udah 50 tahun kan. Karena menurut gue orang anak muda itu ngapain ada rencana gitu. Waktu itu gue merasa masih muda, tapi kalau orang tua harusnya udah punya rencana gitu. Berarti hidup lu baru mulai berencana di usia 50 tahun? Iya pasti. Tapi susah kan karena gue biasa nggak berencana, tapi untuk berencana itu kayak ada prosesnya. Cuman kalau ditanya gue pengen berencana, ya pengen di umur 50 tahun gitu. Kayak gue harus ngapain. Tapi kalau waktu dulu awal, makanya gue nggak tahu ini semuanya terjadi aja gitu ya, karena gue nggak punya rencana gitu. Karena ya lo harus nikmatilah, lo masih muda ngapain punya rencana. Makanya 347 itu gue bilang sih perusahaan yang bisa membuktikan tanpa marketing bisa jalan gitu. Bukan tanpa marketingnya tuh tanpa direncanakan gitu. Oke. Jadi kayak marketingnya hari ini pengen bikin ini, ternyata secara tidak langsung itu tuh praktek marketing gitu. Tapi lo waktu itu nggak menganggap itu. Menurut kita ya kita lagi bersenang-senang aja. Ternyata misalnya kayak bikin acara gitu, kita bikin party gitu. Ternyata sekarang menurut gua itu salah satu praktek-praktek kita yang isme marketing ada di situ gitu. Engagement tuh itu ternyata. Iya. Jadi padahal waktu itu kita seringkas cuman mau bikin acara, pengen ketemu teman-teman, pengen ketawa-tawa ya gitu aja. Tapi ternyata itu zaman sekarang mah jadi kayak mungkin banyak yang bikin acara gitu, tapi ya dibuat, direncanakan gitu. Kayak aneh kan, kayak lu bikin party zaman dulu, bikin acara lah, bikin apa. Jam berapa bukanya nggak tahu, open gate-nya kapan, pokoknya mau-maunya kita aja gitu. Ya lu tunggu aja gitu kapan kita mau selesai mulai ya gitu. Kalau sekarang kan udah jelas ada flyernya, ada apanya. Dulu kan kalau yang kita bikin yang nggak tahu, artisnya juga bisa jadi nambah satu, bisa kurang satu kalau dia berhalangan. Karena kan dulu tuh kayak talentnya apa sebenarnya kayak apa, karena baru berkembang ya, jadi kayak mungkin generasi gue itu adalah generasi pertama internet masuk dikit-dikit, terus generasi pertama apa ya bisa dibilang generasi antar culture-nya lah kalau di zaman-zaman itu gitu. Kayak orang tuh udah mulai kayak bikin sendiri, bikin musik sendiri, bikin video sendiri, bikin film sendiri, bikin brand sendiri. Itu generasi awalnya gue. Jadi di situ tuh kita tuh kayak kompak banget gitu, kayak band-band indie, kita pemilik brand indie, terus videografer apa semua itu kadang-kadang terjadi tanpa ada timbal balik berupa uang gitu. Jadi kayak bukan kontrak seperti saat ini. Gitu. Bukan. Jadi kayak misalnya zaman dulu gue bikin acara nih, terus lu tiba-tiba ketemu sama gue gitu. Lu bandnya udah oke, maksudnya lu bandnya serius gitu kan. Ya udah gue main dong gini kita mainnya. Ya udah gini. Ya udah, terus bisa juga lu di tengah-tengah jalan udah mau acaranya, mana lu? Gak bisa gue ternyata. Ya udah, nggak apa-apa. Lagian yang mau ditonton semuanya organik, jadi tidak ada ekspektasi apa-apa. Target visitor misalnya kalau buat event gitu. Enggak, ngapain? Termasuk sales? Enggak pernah. Makanya gue nggak pernah tahu berapa uangnya 347 waktu itu. Ya, yang penting kaya lah pokoknya.
tuh baru bisa dibilang baru Official benar-benar itu tuh tahun 2000-an. Karena 96 itu sampai 2000 itu bisa dibilang itu tuh kayak ya kebayang lu dari duit 50.000 lu puterin butuh berapa tahun sih untuk bisa punya kantor, punya pegawai. Jadi kita tuh kan hampir 10 tahun nggak pernah dapat gajian lah gitu. Ya, karena gue juga masih sekolah, masih ada, alhamdulillah masih ada supply finansial dari orang tua. Jadi kayak di zaman itu apa yang kita dapat semua, apapun yang kalau sekarang namanya keuntungan, kita jadiin energi baru. Jadi akhirnya ya kebayang kan, kayak ada yang terbuang, ada yang jadi lagi gitu. Ada yang jadi misalnya punya segini membesar jadi segini, punya karyawan 2 menjadi 5 menjadi 10. Tapi ada juga yang terbuang gitu, kayak eksperimen. Jadi kita mungkin 10 tahunan lah, mungkin semua pemilik 341 itu nggak pernah dapat cash gitu, kayak lu ada duitnya gitu. Jadi kita benar-benar kita pakai dan kita berangkat dari apa yang kita suka gitu dan apa yang kita punya gitu. Jadi kayak nggak mungkin kita bikin, kalau kita cuma baru bikin 3 ya udah kita bikin 3 aja. Jadi mungkin prosesnya kayak waktu itu bikin sebuah brand itu kayak kita berproses dari bikin satu pieces item. Jadi kayak kalau sekarang kan mungkin lu baru mau bikin desainnya berapa nih, oh minimumnya segini. Kita dulu nggak pernah ada gitu, ya udah nggak ada yang bisa bikin, kita bikin sendiri aja. Kita cari tahu bagaimana caranya nyablon, bagaimana caranya, akhirnya kaos bagaimana caranya, kita belum tahu, kita beli aja yang masih polos gitu yang terus kita sablon sendiri. Karena waktu itu memang kekuatan kita kan mungkin grafik. Jadi mungkin pertama kali tuh kita karya-karya kita itu secara desain nempelnya di grafik gitu. Jadi kita pakai benda-benda yang sudah jadi, kita redesign ulang gitu. Kayak gitu. Sampai kalau nggak salah tas-tas awalnya 347 itu ya, beli aja tas yang udah jadi gitu di Jatayu. Kalau sadar itu beli dari Jatayu udah jadi. Kita redesign. Karena menurut kita mau bikin tas nggak bisa satu gitu kan. Iya, harus ada MOQ lah. Ya, akhirnya kita survive, kayak banyak kok yang udah jadi bagus tapi tinggal dikasih istilah kita waktu itu tinggal dikasih telalat lah gitu. Jadi kayak kita akhirnya redesign ulang semuanya gitu. Tapi kan menurut kita tetap aja ada andilnya kita mendesain gitu. Berarti lu memberi value baru ya dari yang sudah ada karena ketidakmampuan itu gitu. Oke. Sorry Om. Berarti kalau kita cari bagaimana Reforce ini lahir, kayaknya udah banyak ya. Tapi mengapa ini harus lahir? Itu karena keterbatasan itu berarti? Iya, karena satu kesukaan sama desain, terus kedua keterbatasan apa yang kita punya. Jadi kayak waktu itu kita bagaimana caranya gagasan kita terjadi gitu, apapun gitu. Jadi ada 2 yang kita pikirin, bagaimana desain yang bagus dan bagaimana itu akan terjadi. Makanya gue tuh bawa sih sampai sekarang. Jadi kalau mau bikin sesuatu tuh gue nggak pernah mikir desainnya dulu. Yang selalu gue pikir adalah mungkin nggak ini dibikin gitu. Ya kalau misalnya gue berhayal desain, tapi biasanya gue tuh berangkat dari apa yang sekitar kita. Jadi kalau lu sadar 347 dulu itu bikin apa aja, sebenarnya bikin hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kayak di sekitar kita, gue jalan dikit, jalan suci dekat kampus gue jalan dikit ada tukang sendal di pinggir jalan gitu. Jadi kita tuh sebenarnya mendesain apa aja yang kita temukan gitu. Jadi kita tuh nggak pernah, jadi misalnya kita jalan-jalan ke pasar, ternyata ada tukang ini ya, tukang sendal lagi bener-bener sendal, kita coba desain di situ, langsung desain. Jadilah sendal pertama 347. Mungkin yang paling terkenal tuh yang ada jempolnya. Itu tuh di R&D di pinggir jalan. Dia pulang-pulang, gue nemu ini gini. Terus kita bahas di meja kita gitu. Bagus juga ya. Udah tambahin ini. Terus gue ingat tuh di bagian tali yang panjangnya itu ada label.
Iya, iya itu. Mangkok tapi setengah. Iya, Ya kan, iya betul itu. ya? Iya, ha. Oh itu sold out tuh. Iya, ha. Gua amin 1 lebaran tuh mau beli, Iya. tinggal yang warna oranye. Iya. Yang itu Kan, habis. iya kan, iya. nggak mungkin kan lu pakai warna online kan. Iya, makanya. Kita tuh sampai kalau mau tahu kenapa ada istilah di produk kita kayak this is not made in China iya, gitu. Sebenarnya kita bukan sarkastik kayak produk Cina gitu. Kita cuman kayak supaya kita jangan lupa aja visi awal kita tuh pengen mendesain hal-hal yang sudah dibuat di sekitar kita gitu. Makanya kita tuh nggak pernah bikin produk-produk yang hubungannya dengan teknologi gitu karena ya sadar aja bahwa sekitar gua mah berapa langkah dari rumah gua segala macam ya gue tuh masih hidup di negara yang apa ya yang kayaknya lebih banyak apa ya namanya lebih banyak craftsman yang tradisional gitu dibanding yang modern gitu. Jadi kayak secara jadi desainer juga kita memilih untuk hal-hal yang tradisional gitu. Ketika produk kita di waktu itu sendal ditiru di mana-mana gitu ya sebenarnya kita sih agak kayak dapat penghargaan gitu ya. Ternyata kita ditiru gitu terus banyak orang yang jadi bisa jualan sendal. Jadi ibaratnya gini, tukang sendal yang tadinya susah jualan gitu dia tinggal niru yang waktu itu akhirnya tukang sendal karena gampang banget itu dibikin kan cuma dilipat kayak bikin martabak gitu. Tapi kan lu datang ke satu pengrajin, lu dapat, udah bikin aja kayak gini, gue yang jualin. Lu kan desainer, bukan penjual sebenarnya. Mengapa waktu itu lu punya keyakinan ini bakal bisa keserap oleh market? Desain yang bagus itu yang benar-benar desainernya suka. Kayak lu misalnya mau bikin kacamata, lu jangan bikin kacamata yang orang lagi suka gitu, yang lu suka gitu. Karena karena lu akan ngerjain dengan sedetail mungkin, sebagus mungkin dan sebijak mungkin gitu. Karena desain tuh banyak banget ininya aspeknya gitu kayak kapan lu harus memberhentikan semua ide-ide gila lu, kapan lu harus berhenti, kapan lu harus oke ini final gitu. Kan desain tuh kan tumbuh, berkembang terus. Justru gua kalau disuruh satu desain meledak terus disuruh ulang-ulang waktu itu gua tuh kayak sangat berontak gitu kayak ngapain sih ini diproduksi lagi. Jadi makanya karena cukup. Ya gua akan nggak makan secara duit gua dapat tapi secara ego ini kayak batin gue tuh nggak dikasih makan gitu kayak gue duduk di kantor mendesain hal-hal yang sama terus gitu sedangkan gue yang mau gue tuh setiap hari tuh ada desain baru yang gue bikin gitu. Referensi lu kemana sih? Nah banyak tuh ke 347 atau clothing line di angkatan itulah. Kalau selalu ada. Nah kalau 347 sendiri kan dianggap generasi satu. Itu gila. Ya makanya gak ada internet, gak ada apa kan gila kan. Ya makanya itu. Waktu itu referensinya sebenarnya ya tadi apa yang gue nonton, gue tuh suka musik, gue suka film, jadi semua itu ada yang secara tidak sengaja jadi nyangkut, jadi bisa disambung-sambungin sama desain yang jadi kayak ya lebih referensi yang paling banyak tuh sebenarnya dari film sama musik kalau gue waktu itu karena waktu itu tuh internet nggak ada kayak sekilas lewat di sebuah video klip gitu wah keren nih ternyata itu tuh Coach Jacket gitu kalau sekarang gitu jadi adus informasi buat lu pun nggak ada nama-namanya juga nggak ada kan kalau sekarang anak-anak sekarang lo bisa gue baru beli ini nih Jacker misalnya beli ini kayak detail gitu kayak lu bisa menyebutkan bahwa jaket itu betapa banyaknya ragamnya gitu. Ragamnya betul. Kalau kita kan dulu enggak gitu. Kalau jaketnya pengen bikin ini kayak gue sempat kebayang pas lihat di film ini dipakai sama ini kayak keren terus akhirnya nggak bisa kita ulang lagi filmnya kan waktu itu kan karena adanya di bioskop gitu kan. Jadi kayak jam itu pun juga kita lihat nonton atau kan dulu kan nggak ada video on demand kayak sekarang kan betul. Ada kalau sekarang kan semuanya ada lu mau ulang lagi kembali bisa. Itu ada gitu kan dulu kan enggak gue nonton film premier film box office apa pas lihat di scene yang mana gitu ini keren banget bajunya kayak di ini aja
Nah itu bisa pengaruh. Atau gue lagi kemana ya, kayak lagi main ke luar negeri atau kemana gitu, atau kemana, terus gue lihat ada orang berpakaian keren, atau gue main-main di mana tuh party atau apa, terus gue lihat gaya lu, gue tuh langsung ngerekam, keren tadi si Gali, gue tuh langsung ngerekam. Tapi kan gue nggak mungkin nanya ke dia, Betul. pinjem dong baju lu, mau gue, ya gue cuma mengingat tadi si Gali itu lewat, keren ya dia, kayak gimana, langsung kerekam gitu, kayak oh gue tuh pengen bikin juga baju kayak gitu jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh kayak gitu, dan kita tuh apa ya, kayak apa ya, waktu itu tuh di perclothingan itu tukang jahit apa vendor tuh masih biasa mengerjakan barang-barang senam jasmani gitu. Instansi ini bikin. Terus bikin acara gerak jalan. Kebayang nggak? Mereka nggak akan perhatiin tuh detail jahitan seperti apa, detail harus pakai benang apa, lebar kerah harus berapa. Kalau sekarang kan, ya lu tinggal dan mereka kan si penjahit itu kebayang kan nggak ngerti gitu detail itu. Gua sih ini ya, kayak merasa waktu itu tuh mengajarkan mereka sama teman-teman gua, kayak dari dia sampai dia bisa jahit baju yang benar-benar karakternya kayak streetwear gitu. Artinya kan lu mecahin apa ya, lu dobrak satu tembok sebenarnya Om. Ketika itu ya pada masanya dan akhirnya ketemu dengan marketnya. Iya. Karena kita tuh bisa jalan terus karena ada demand. Jadi pertama kita rilis ke teman-teman, ternyata orang suka, dan akhirnya support itu yang membuat akhirnya jadi kita tambah berkembang. Ya kalau lu dikasih uang, lu berproses, bohong kalau lu nanti jadi nggak jadi berkembang gitu, lu jadi nggak pinter gitu. Ya sebenarnya kan itu kan. Tapi kalau waktu itu kita tiba-tiba baru 2 biji terus udah berhenti gitu, kita nggak akan pernah pintar-pintar. Jadi sebenarnya yang biayain sekolah kita tuh konsumen kita, kayak media lah. Kita mau iklan gitu, waktu itu alhamdulillah punya uang, bagusnya kita biasanya iklan nih gitu. Ya lu mau di media mana zaman itu, akhirnya kita bikin Ripple itu dibikin cuman buat, karena menurut kita nggak ada yang mau meliput sampai sana. Ya kan zaman itu kan nggak ada. Bisa dibilang media-media remaja kan, majalah Aneka, mode apa Hai gitu. Mungkin ya. Hai gitu. Tapi kan Hai waktu itu ibaratnya, ya gue bisa bilang waktu itu dia tidak se indie sekarang. Nah, sekarang kan semua udah jadi indie. Jadi semuanya udah indie pada zamannya, pada saatnya. Pernah jadi pemimpin redaksi soalnya di Ripple pertama kan, gila kan. Terus gue nggak punya. Redaksinya desainer ya. Pemimpin redaksi gimana? Akhirnya lu lihat aja tuh Ripple pertama, layoutnya lebih ke grafis gitu. Sampai gue aja kadang udah nggak bisa baca gitu, sampai fontnya terlalu kecil lah gitu. Nggak pakai standar jurnalistik. Nggak pakai, nggak ada. Itu gue baca di bukunya Based on True Story ya. Tulis Idar. Iya, Idar. Tulis ya, gue baca tuh. Berarti lu sudah melakoni berbagai macam kolaborasi sebenarnya sama teman-teman lingkaran lu sebelum musim kolaborasi. Iya pasti, karena kan sebenarnya karena gue juga kayak misalnya kita mau bikin majalah, gue nggak tahu tapi gue tuh tiba-tiba harus bikin itu, dan akhirnya teman-teman yang ngerti tentang itu, yang punya passion dan wawasan yang kompeten buat hal itu, bergabung sama kita gitu. Nah, ketika ini semua lu lakukan, engage terhadap market lu, terutama anak-anak Bandung lah waktu itu, pecah telur kan akhirnya. 347 itu tahun berapa? Iya 2004 kayaknya, 2004 ya. Pokoknya belum ada online, belum sama sekali. Karena ingat gua teh internet baru stabil itu di 2000 berapa gitu, baru lu bisa, semua orang bisa menikmati internet gitu. Iya. Soalnya waktu di situ ingat gua tuh belum ada telepon pintar gitu. Karena gua udah pakai handphone zaman itu gitu. Keren. Iya. Gue sama handphone keluar, gue udah pakai handphone. Tahu 2010 budaya online masuk. Meskipun belum berupa platform, tapi berupa forum. Oke itu. Jual beli itu terjadi di situ, dan logistik tuh baru mulailah. Muncul di situ. Kayak itu masih Kaskus mungkin ya. Kaskus mungkin waktu itu FJB ya, forum jual beli. Kayak gitu gila. Gila banget itu. Seingat gue kayak
semuanya didagangin lah. Iya, Dari iya. yang ilegal sampai yang legal pun Iya, didagangin iya, gitu. iya. Di situ. Dan keren sih menurut gue waktu Iya, itu. iya. 347 bersahabat dengan itu atau gue masih tetap yang Nggak tahu, kita nggak tahu tentang hal itu, jadi kita nggak pernah ngeh sama hal itu gitu. Jadi 347 itu baru ada di online ketika online-nya bener-bener jadi kayak sekarang gitu. Baru kita Instagram aja kayaknya 347 sama saya itu kayaknya nggak lama lah 347 punya Instagram, baru gue punya Instagram gitu. Jadi Instagram itu gue pemakai nggak baru sih. Gue mah baru gitu. Baru gitu. Ketika Instagramnya jadi populer lu nggak? Nah, pokoknya yang gitu. gue tidak ikut tuh kayak Friendster apa Itu semua Facebook gue nggak. Gue cuma mau mengikuti sosial media pas Instagram karena mudah. Oh, apa UI UX-nya? Ya, karena mudah aja gitu Iya. Terus ini gini caranya tahu gitu. Oh ya terus tinggi. kita udah punya belum? 3 menit belum, bikin yuk. Berpengaruh nggak e-commerce? Sebenarnya kalau buat pada akhirnya kan 347 jadi sekarang tuh jadi akhirnya jadi udah sampai ke tahap harus bisnis gitu. Yes, betul. Nah, secara bisnis pasti ngaruh, tapi secara guanya sebenarnya tidak ngaruh sih. Oke, Jadi kayak- masih om yang dulu aja gitu. Iya, kayak gua tidak terlalu peduli sama hal itu gitu. Tapi sebenarnya 347 harus peduli, makanya sekarang tuh manajemen pindah gitu bukan di saya gitu. Karena ya kayak mungkin kalau saya gua nggak akan terlalu peduli sama hal itu gitu. Oke. Oh itu momen yang unik buat gue ketika pindah. Ya pindah. Iya. Jadi pindah sekarang tuh dia pindah karena memang sahamnya dibeli Yep. sama satu perusahaan manajemen di Solo gitu. Solo ya. Jadi sekarang tuh secara manajemen di Solo, tapi secara apa ya? Secara direct art direct tetap di Bandung gitu. Oke. Proses kreatifnya tetap di Dan Bandung. kan ada dua tuh. Sekarang tuh ada UNKL, ada 347 Homebreaks. Jadi 347 ada dua. Kalau Homebreak itu benar-benar ibaratnya benar-benar dibuat kalau penggemar 347 lama harusnya beli Homebreak karena dia tuh harganya tetap. Jadi kayak ketika dibuat tuh kualitas bahan itu tidak pernah ada pertimbangan gitu. Oke. Terus desain, terus quantity desainnya dibikin kayak 347 zaman dulu, di mana quantity desainnya masih tidak banyak 100 kalau nggak salah 100. Kadang ada cuma 50 biji 100 gitu. Nah itu yang komplit. Tapi kalau yang angkel ya itu udah apa ya, udah supaya bisa ikut di wave yang itu gitu. Ya wave yang sekarang lah, yang harga murah, quantity banyak gitu. Karena ya pertimbangan tadi, karena ketika udah bisnis jadinya semua harus bijak gitu. Jadi harus saling memaklumi gitu. Saling memaklumi. Tapi kan masih ya gue bisa bilang playground gue di Homebreak tuh masih sampai sekarang masih nyala. Masih difasilitasi lah. Oke. Sama komprominya kita semua semua para pemilik gitu. Jadi masih punya itu. Itu jadi isu. Jadi kayaknya jurnalis di generasi gue ya yang punya interest terhadap lokal brand gitu kayaknya nggak banyak. Jadi kadang gue jadi humas juga tuh. Gue kemarin beli Uncle. Kok cutting size-nya beda ya? Iya. Gue bilang, kok lu mau beli yang dulu itu Homebreaks? Iya. Itu di satu sisi sebenarnya lu tidak menginformasikan itu kan? Nggak ada energi aja, harusnya informasi. Mudah-mudahan nih lu yang bisa informasikan. Akhirnya gue sampai hal-hal kayak gitunya pun tetap zaman dulu banget ya. Gue berharap teman-teman dekat gue misalnya kayak lu, kita lagi naik motor terus lu nanya, "Om, kenapa sih gini-gini?" Disitulah gue nyampein, dan mungkin lu nyampein ke orang gitu, membantu nyampein ke orang. Yang di Trunojoyo itu tokonya Uncle yang itu tuh Homebreak semuanya gitu, masih Homebreak. Tapi ada sih Uncle, kadang-kadang masuk Uncle juga, cuman di situ Homebreak banyak itu. Jadi Homebreak tuh banyaknya kayak pingin experience kayak lu harus ke tokonya, lu pegang dulu baru beli gitu, bukan lu lihat di layar lu beli gitu. Berarti ini klarifikasi ya bahwa sebenarnya Uncle 347 tidak dimurahkan, bukan, tidak. tapi saya satu divisi
kita tuh mau nggak mau harus mengikuti Harus. peradaban yang Digital. baru gitu. Dan ya itu memang gua nggak suka sih peradaban yang baru, ngapain sih jual-jual barang murah gitu. Siapa tuh pelaku-pelakunya utamanya? Kayak kaos lah contohnya, kita dari tahun 96 bikin kaos itu dari harga jual 25.000, di zaman itu mahal 25.000, Yes. dekat-dekat Premium lah itu ya. udah 30.000 tuh Mahal. kaos band luar gitu, ya kan udah mahal. Sampainya tapi kita benar-benar waktu itu mahal ya, ada alasannya. Gue beli baju satu, Yes. terus gue sablon. Terus itu cat yang gue beli sekilo itu yang segini udah kering kan, langsung pas gue sablon anjing kering ini. Ya, kepake. Terus dia yang harus bayar berarti kan. Makanya mahal. Makanya mahal Oke. gitu. Jadi kan udah gitu sampainya tahun sekarang Uncle tuh bisa jual kaosnya padahal nggak terlalu ini ya. Yes. Kita naik perlahan-lahan dan akhirnya di angka hampir 300 lah. Oke. Kan udah Uncle tuh berapa sih? 250 ya, 250.000. 250 ke atas ya, ada yang 300-an lah Ya. gitu. Nah, hari ini lo kalau buka di Shopee berbondong-bondong menjual harga 60.000 gitu. Yes. Kan Gimana kayak bentuknya tuh? kayak dibalikin kan, kayak Iya. kembali lu sekalian ke tahun 94 Di mana harga lagi segitu tuh. Yes, betul. dengan itu kan kadang-kadang aduh kenapa ya tapi ya nggak apa-apa, ini hidup gitu. Oke. Ini hidup dan ya gua sih cuman bisa oh iya ya gimana ya sampai bisa kayak gini, ya mungkin mereka punya hitung-hitungan tapi ya sayang sih kalau gue bilang, tetap sayang. Jadi kayak padahal market tuh udah mau apresiasi sama itu gitu. Kenapa sih harus, kan ini tuh wave ini tuh membunuh semuanya yang dulu kan. Betul. Cita-citanya semuanya mati, yang hidup cuma satu gitu kan. Iya, betul. 347-nya mungkin mengalami sedikit perubahan, tapi lu-nya tidak, dipastikan lu tidak berubah. Taste lu yang dulu dan sekarang masih. Iya, makanya kan sekarang kan gue lebih banyak mungkin ya gue studio gue juga sekarang udah tidak mengerjakan baju aja gitu. Akhirnya mengerjakan proyek interior, proyek arsitek, proyek yang lain lah gitu. Selanjutnya kita ngobrolin, pas dari 347 gue ingin ngobrolin siapa Denny Darman saat ini. Kesibukan lu, kenapa muncul DDS, DFO, Homebreaks, kemudian proyek F&B lu gitu. Boleh ya? Tapi kayaknya lebih enak di rumah lu deh, Om. Ya udah, sok. Gas ya? Sekarang berapa? Sebentar lah. Ya udah, ya. Gue gak percaya kalau Uncle 347-nya bisa berubah dan lu-nya tidak. Tapi sepertinya dilihat dari koleksi lu, kayaknya lu masih lu yang tahun 90 ya? Oh iya, karena pasti apa ya, kayak proses gua berkarya pasti dihantui sama hal-hal ini semua gitu. Ya kayak ya itu hal-hal apa yang gua suka, apa yang gua ini tertarik gitu, itu tuh menghantui gua terus gitu. Jadi kayak nggak mungkin kan gua jadi tiba-tiba berubah dari yang terlihat aja, misalnya benda-benda yang mengikuti gua tuh menghantui dari gua kuliah gitu sampai sekarang gitu. Dan pasti kan gua dijagain lah terus. Tapi lu denger musik? Musik tuh sekarang cuman buat gua kumpulin, gua dengerin di saat-saat yang benar-benar spesial lah buat gua gitu. Gua kalau di mobil itu, kalau lo ikut ke Batu Kara sama gua, mana pernah gua dengar musik Itu gitu. lu di mobil ngobrol aja udah? Gua suka dengar ini apa, ustadz kayak Keren. Zainuddin MZ gitu. Ustadznya pun harus ustadz lama ya. Ini kayak ini di depan, lu kolaborasi sama satu jenama kopi ya, Iya. di depannya. Dan itu juga sekaligus sama store-nya DFO ya, Iya. di situ. Nah, itu podcast loh itu, podcast berbahasa Inggris bahkan. Oh, kalau gue itu gue yang sengaja, jadi lu kalau datang ke situ, gue udah bilang sama yang di kopi, pokoknya ini playlistnya apa Om, ini aja gue kasih semua aja podcast. Tapi serem-serem itu kayak tentang isinya
Marcos yang suka beli-beli barang mahal gitu, terus tentang Hiroshima, tentang Oh iya, itu tuh. skandal-skandal apa penyakit dunia biologi gitu. Pokoknya itu kalau lu, jadi itu tuh sengaja ada di, karena itu kan collab sama Bawa kan, Bawa jadi Kopi, yes. jadinya BND, Oke. Bawa ND ND di Dharma Dharma. Studio. Nah mereka waktu bilang minta playlist, gue kasih itu harus ini, gue bilang Standar ya, lu dari itu. standar gue udah ini. Jadi bagus kan lu kalau ngopi, kalau lu nggak sadar sih kayak orang ngobrol. Iya, betul. Tapi kalau lu lagi udah ngopi panjang terus lu duduk situ, lu baru sadar, anjir ini lagi ngobrolin Hiroshima Nagasaki. tentang yang serem-serem, tentang plastik Perang. surgery Oh. gitu. Waktu lu kebatas lah. Dan sepertinya komposisi lu untuk 347 tidak sebanyak dulu. Iya. Malah yang gue tangkap sekarang sebagai Iya. followers lu ya, lu malah lebih banyak Eh, memberikan waktu lu kepada studio. Iya. Ya kepada studio lah, itu kayaknya Iya, banyak banget tuh, iya, gemuk iya. banget. Gue lihat lu Iya. keliling-keliling kemana gitu. Iya. Gue lihat tuh anjir, ini rumahnya si Om nih. Iya. Ini desainnya si Om nih, Iya. terasa banget lah. Iya. Itu berarti di bawah DDS, Iya. di Darman Studio. Iya, jadi mungkin semenjak jadi gue tuh bikin studio gue sendiri, Dharma Studio, di mana jadi kayak waktu itu tuh gue mendapatkan bahwa gue tuh suka ini, gue harus mengumpulkan orang di studio gue gitu dari beberapa disiplin ilmu. Oke. Terjadilah itu, dan akhirnya serius, kayak ada arsitek, ada desainer interior, ada desainer produk, ada desainer grafis. Nah akhirnya sebenarnya bisa dibilang 347 itu salah satu klien gua akhirnya di studio ini. Jadi kayak keperluannya 347 apa sih dikerjain di studio gua Diorganisir semua. oleh studio Iya, tersebut. Oke. gitu. Mereka butuh foto, mereka butuh bikin lookbook, mereka butuh konsep, mereka butuh apa ya dikerjain di sini gitu. Oke. Mereka butuh di produknya, desain produknya sendiri. Nah tapi kan nggak satu disiplin ilmu. Gue juga suka sama dunia arsitek, Yes. dunia apalah lebih kayak interior. Gue tuh itu kan sepaket lah. Jadi itu juga gue kerjain. Terus tiba-tiba gara-gara gue suka sama arsitek, sama pekerjaan arsitek sama tim gue, dan akhirnya kita banyak lah bikin proyek-proyek yang kita pengen, nggak ada kliennya, kita aja yang bikin gitu. Oke. Misalnya kayak rumah di pantai apa gitu, ya berarti kan harus ada maintain kan. Yep. Nah akhirnya secara organik lagi udah kita bikin manajemen khusus yang bikin Hospitality itu. hospitality gitu. Nah abis itu merembet lagi dari hospitality itu biasanya ada restoran, ada apa, akhirnya kita bikin lagi itu gitu. Dan lu belum pernah merencanakan itu, maksudnya Ya enggak lah. tahun lalu, misalnya tahun kemarin, tahun depan gue harus kayaknya. Kayak dulu kan nggak pernah, ya nggak pernah lah kepikiran di dalam sebuah toko baju ada kopinya Iya, gitu. betul sih. Dulu kan mana mungkin, malah orang dimarahin mau makanan di zaman dulu. Kotor. Tapi lu dibisikin siapa sih Om? Maksudnya apa sih maksud gue yang gue nggak ngerti itu, lu tuh melihat apa sebenarnya? Lu kan lu bilang lu orang yang merekam sebenarnya. Iya, Ketemu orang baru lu rekam. Ya, Masuk ke toko baru lu rekam. Yang akhirnya yang bisa menstimulus lu ya. untuk berubah tuh apa sih? Ya itu tadi, karena hasil rekaman itu gue bawa pulang ke rumah. Biasanya sih gue tuh gagasan gue tuh kan, gue tuh susah tiap hari tuh gue mau tidur jam berapapun gue pasti terbangun jam 6, setengah 6. Oke. Terbangun dengan satu ide. Kebayang nggak lo? Sebenarnya itu Repot banget ya? repot, sebenarnya repot. Makanya gue tuh harus bener-bener punya, yang gue bangun tuh kayak infrastruktur orang-orang pendamping gue gitu. Jadi kayak gue punya desainer ini, gue punya workshop, punya ini. Kantor gue kalau bisa jangan jauh-jauh dari rumah gue, dan akhirnya di belakang rumah gue tinggal koprol. Karena itu tadi, kalau enggak gue teh tukang merekam. Terus udah gitu gue tuh biasanya kayak gue nonton film, kadang-kadang gue nggak tahu cerita film itu apa. Fokus gue ke Kadang-kadang kata-katanya
sepenggal kata-katanya yang gue suka, keren banget ya dia ngomong ini di scene ini gitu. Oke. Atau malah gue lihat bajunya gitu atau lihat ininya. Lu nggak Terus- fokus ke story-nya malah? Enggak, gue lebih kayak pesannya gitu. Tapi gue nangkap, gue Oke. biasanya pulang dengan oleh-oleh kayak keren nih film nih. Oh, tapi berarti sebenarnya yang harus dipastikan lu bukan arsitek kan? Gue enggak, apa ya, seni rupa. Gue tuh apa ya, seniman. Gue sekolah seni. Gue dari seni rupa gitu. Tapi menurut gue semua yang gue lakukan, yang walaupun apa, misalnya ada arsitek, ada apa, semua itu benang merahnya seni. Instagramnya Dedes tuh Yep. selalunya cuman 2 dimensi gitu kelihatannya. Dari depan 2 dimensi, Fasad gitu, flat gitu, biasa. sampai banyak yang mana sih, kenapa nggak fotonya nggak ada apa namanya, efek apa sih kalau efeknya tuh 3 dimensi. 3 dimensi Oke. gitu. Kenapa selalu 2 dimensi ya itu gua sebenarnya ada pesan di situ bahwa ya menyeratkan bahwa ya lu kalau tertarik sama DDS ya kita Begini. seperti ini gitu. Jadi kayak misalnya terus kayak logo, kalau lihat logo DDS itu kita kan ngambilnya dari logonya band punk Cramps gitu Iya, kan. iya, yang Yang kayak darah-darah gitu kan. darah-darah yang Iya. meleleh gitu ya. Iya. Kenapa? Sebenarnya banyak yang protes juga itu di ini. Gue suka karyanya tapi logonya kok gini, Kayak nggak arsitektur mencermin. banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau mimpi gue kan ini hal kecil kan. Kita berangkat dari kantor gue cuman dari garasi mobil. Mobilnya gue keluarin, gue isi jadi kantor gitu. Itu kan awalnya DDS gitu. Ini di atas ini. Iya. Terus harapan gue kan doanya supaya jadi hal besar kan, supaya bermanfaat semua bagi karyawan gue gitu. Nah akhirnya gue bikin logo itu tuh, harapan gue cuman suatu hari nanti kalau kita pameran di bienal terkenal arsitek gitu di luar negeri, ini nanti yang bikin posternya pas harus mencantumkan logo kita Logo. bingung kayak Kok ada anjing, ini? ini nggak masuk banget sama arsitek. Tapi itu goal gue gitu, sampai gue mau challenge aja desainer poster terkenal di luar negeri kalau sampai kita nanti pameran. Iya. Ini salah satu ini eksibitornya. Iya. Kalau logonya ini Kalau gue gini kan biasanya kan Iya. biasanya sophisticated Iya, gitu iya, kan iya. kalau arsitek Iya, firm betul, gitu kan. iya. Ini kayak kalau gue gini ya itu kalau gue nanti akhirnya mereka jadi sulit gitu kayak apa ya, kayak gue disuruh bikin poster acara keren-keren tapi logo-logonya semua itu logo-logo apa institusi negara yang kadang ya nggak asik. aduh susah banget lah ini Dimasukinnya. dimasukin jadi nggak enak, udah keren pas masuk aduh jadi jelek lagi. Nah gue tuh mimpinya Oke. begitu gitu, jadi kayak nanti kalau ada ini udah keren-keren tiba-tiba ada kita, aduh ini Kok ada yang di tengah-tengah ya? kok ada logo ini gitu. Ini kayaknya di kategori musik deh, bukan eksibit. ya gitu. Itu kayak fontnya Gosbam ya? Nggak tahu pokoknya itu Coba tuh gitu ya, itu lele-lele Cramps, itu benar-benar dari Cramps, jadi Lu dapat dari situ. iya. Artworknya Cramps. Sebetulnya Cramps, jadi memang ininya Cramps itu. Gila. Jadi kayak dari Cramps terus gue minta anak-anak untuk mengembangkan, terus kita kembangin jadi logo kan Cramps CRAMP kan. Cramps. Jadi yang bagaimana dia kalau jadi DS Oke. gitu. Tapi itu dibikin. Oke, bukan font bentuknya Bukan gambar font, berarti ya. dibikin, Oke, gitu. dibikin ya. Gitu. Gue lihat di depan ada satu poster lu Iya, desain rumah kayaknya iya. di persimpangan jalan gitu. Eh. Gue ketawa sendiri lihat itu karena ada 2 orang mabuk di depan. Oh itu blueprint itu kan kita lagi buat pameran waktu itu kan, itu di printnya sama Black Hand Gang di Bali kan. Oke. Jadi itu blueprintnya karya kita, ada satu rumah, tapi Berarti rumahnya nyata itu? nyata udah jadi itu rumahnya, itu blueprintnya. Tapi di blueprintnya itu kan blueprintnya kita kayak itu buat pameran sebenarnya. Iya. Nanti tahun depan sih gua kan ada rencana pengen ngumpulin karya-karyanya dia untuk pameran. Jadi nanti blueprintnya semua itu ya gitu. Ada tiba-tiba lu lihat detail-detail Iya. yang ya Apa kayak sih? lu lihat ya. Apa aja pas lihat kayak orang itu nggak bisa masuk rumahnya gitu. Iya. Keburu muntah gitu. Lagi jackpot di depan. DDS. Lu pesan rumah di DDS. Om Dendi itu bukan arsitek.
Tapi taste, Om Dindi itu ngasih Eh, taste. eh, Oke, kalau Om Dindi suruh ngegambar sendiri, dia masih pakai aplikasi jadwal. iya. Betul nggak sih? Iya, gue pertama kali sampai sekarang sih kalau gue gambar Dena itu Iya. pakai Corel. Karena Corel tahun? Corel gue tuh masih Corel. Terakhir gue beli komputer itu kan berapa ya, 15 tahun yang lalu. Mac gue tuh Iya. masih zaman itu. Oke. Sampai sekarang gue masih pakai. Pertama kali Mac keluarin yang inch-nya gede banget. Yo, Oh, iya. di Desainer zaman itu banget kan, ya gitu ya, iya, besar ya. itu Iya, kan, iya. kalau gila kan. Iya, iya, iya. Nah, sampai sekarang gue masih pakai dengan kelambatannya. Kadang menurut gue cocok kok sama gue, karena sampai gue sekarang kan gue tuh tiap bulan gue pasti harus ngedesain. Oke. Gue nggak pernah meninggalkan itu. Jadi walaupun gue banyak desainer, gue kan pasti jadi director mereka. Tapi ada yang bener-bener gue desain, kayak logo apa gue desain sendiri, kayak gue dulu bikin desain. Karena menurut gue nggak mau ninggalin itu, karena kayak latihan aja sih. Kayak gue surfing tuh nggak pernah surfing. Iya. Pasti gue akan ngos-ngosan gitu Iya. pas main. Jadi gue selalu ada. Nah, gue bikin Dena atau bikin apapun, bikin grafis masih pakai komputer itu dan lambat banget. Tapi menurut gue enjoy karena saking dia lambatnya, sama pikiran gue lebih cepat gue gitu. Ngerti nggak? Oke, Jadi gue udah mau berubah kiri, mau merubah warna, dia tuh belum bisa. Tetap tungguin dulu. Jadi gue oke. Lu harus sabar. Gue harus tungguin dia loading dulu baru baru gue berubah warna. Tapi Dan lu lebih menikmati itu. iya, karena pas proses nunggunya akhirnya gue tuh menurut gue jadi bijak gitu, karena gue tuh bisa tahu oke, udah cukup segini, jangan overdoing gitu. Iya. Dan menurut gue ya mungkin buat desainer Iya. pengalaman gue sih desain itu kan harus ada batasnya gitu, kayak semua kita mau gitu, tapi mengambil keputusan untuk final stop itu susah. Nah, gue terbantu dengan hal-hal kayak gitu yang Dengan gue kelambatan temukan. ini. Iya, dengan temukan. Kadang-kadang gue tuh sekarang desain nggak mau pakai alat apa-apa. Gue cuma butuh satu orang dan gue cuma butuh WA. Karena menurut gue, misalnya gue WA ke lu, gue desainer. Ini, gue tuh mau bikin ini, gue ada ide ini, begini. Kayak gimana om bikin ini? Keterbatasan kan, kebayang nggak? Gue nggak lihat monitor itu, adanya di lu gitu. Iya. Saking keterbatasan, oke, pas datang ada yang rubah, nggak cukup begini. Jadi kata-kata gue ditransfer sama dia Menjadi di komputer, visual. tapi gue nggak pegang itu komputernya. Karena sebenarnya proses desain tuh nggak perlu rumit. Kalau gue kadang-kadang pikiran pertama lu tuh udah yang paling masterpiece itu. Oke, ya. Justru ketika ditambahkan dosis malah jadi Takutnya ada yang masterpiece itu di pikiran ketiga, kelima. Tapi kalau komputer lu pinter, bijak. dia akan agresif. Oke. Lagi, Tambah terus. lagi. Berarti DDS ini berkembang ya intinya. Iya, berkembang dengan komputer jelek itu. Om, nggak apa-apa ini kalau Om tidak bisa menjawab, tapi dalam setahun lu bisa mengerjakan berapa bangunan sih Om? Arsitektur ya? Arsitektur. Lupa gue, tapi Di skala yang banyak tapi? iya sih, lumayan sih. Tergantung, maksudnya kan gua mah udah pasti satu itu tuh 3 bulan pengerjaannya. Satu project itu pasti 3 bulan baru Oke. pindah ke lu gitu. Jadi ya, Gila. tapi kan kayak gue tuh nggak ngerjain project arsitek doang. Gue tuh suka sama baju, gue sama produk, gue tuh suka, masih banyak yang gue suka yang lainnya gitu. Jadi kayak gue tiap hari tuh berubah-ubah. Makanya kantor tuh di bawah tuh ada kantor khusus desain baju, di atas itu ada khusus arsitek, di sebelah sana khusus orang yang bikin foto. Gue suka film, gue suka foto, gue suka. Oke. Itu semua visual gue suka. Jadi kadang-kadang gue pindah sini, gue ngomongin kantor ini, gue nggak mau ngomongin arsitek, gue pengen ngomongin tentang foto yang bagus gitu, video yang bagus gitu. Oke. Makanya gue punya playground lah di belakang rumah gue itu, jadi kayak semuanya ada gitu. Sampai gue itu sangat terpengaruh sama visual culture. Oke. Dan semua yang lu lakukan pengaruhnya pasti dari visual Iya, culture. pasti. Jadi kayak benda yang, organ yang paling gue sayang tuh mata gue. Oke. Karena ini tempat merekam. Terus mata gue sekarang karena gue udah berumur, terus gue ada apa ya, diabetes gitu, jadi gue tuh agak burem-burem sekarang. Karena kepake banget Om. Emang akan begitu orangnya. Akan begitu, jadi ya? gue akan burem-burem. Jadi
ya gue berusaha menikmati itu juga. Jadi kayak sekarang visual gue tuh agak blur gitu kalau dari jarak dekat gitu, gue udah nggak bisa baca lagi. Ya, makanya gue udah nggak bisa sekarang tuh, gue susah di komputer lama. Makanya gue lagi berproses mendesain tanpa ada komputer, Dengan WhatsApp saja. WhatsApp aja cukup. Semua orang sepakat bahwa clothing line pertama ya Denny Darman, Godfather of clothing line kata orang. Denny Darman itu achievement yang hanya satu orang yang punya itu. Kayaknya kalau gue jadi lu lengkap juga hidup gue kayaknya. Lu ada gak sih yang anjing sampai 52 tahun ini masih belum beres nih? Gantung. Kan dari awal gue nggak punya rencana, jadi kayak memang sampai gue mati lah kayaknya belum pada beres. Karena gue juga kan gue mau menjalankan, bukan menuju. Gue nggak punya tujuan, gue cuma mau jalanin aja. Hari ini ada apa ya lu jalanin aja gitu. Ya, gitu aja. Jadi kayak mudah-mudahan gue bisa enjoy sampai akhir hayat gitu. Amin. Meminimalisir rasa kecewa itu. Iya, karena ekspektasi gue juga nggak bisa besar gitu terhadap apapun gitu. Ya udah ini aja gitu. Keren. Kayak gue aja masih bekerja dengan komputer 20 tahun yang lalu gue beli gitu. Di zamannya tapi mewah itu komputer, nggak ada yang punya. Gokil. Sudahlah. Kita harus buka puasa karena di bulan Ramadan, Om. Ya. Jadi kita harus siap-siap makan kolak dengan yang dimasak oleh Denny Darman Studio. Ayo, go ya, bye-bye. Ya. Aman?